Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uldan Ali. Saya dari kelas PJKR 1E. NPM saya 20 10 63 10 70 126. Di sini saya akan mengerjakan UAS anatomi yang berbentuk video. Di sini ada 5 materi yang saya akan bacakan. Yang pertama anatomi, yang kedua osteologi, yang ketiga artrologi, yang keempat respirasi, dan yang kelimanya kardiovaskuler. Yang saya pertama akan baca adalah anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari Yunani dan yang berarti habis atau ke atas, tomos yang berarti memotong atau mengiris. Organisasi yang menyusun makhluk hidup. Di sini ada 8 atau 10. Yang pertama, molekul. Molekul adalah organisasi kehidupan dari tingkat molekuler didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunnya. Yang kedua, organel. Organel adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Yang keempat, ada jaringan. Jaringan yaitu kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang kelima, organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Yang keenam, ada sistem organ. Sistem organ adalah tingkatan organisasi kehidupan. Pada sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Yang ketujuh, ada organisme individu. Pada tingkat ini, organisme atau individu adalah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung. Yang ke-8 ada populasi. Populasi adalah kumpulan sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. Ke-9 adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu tempat atau waktu yang sama. Ekosistem adalah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya, dalam kurungnya itu udara, air, tanah, dan sinar matahari. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas, yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ke-12, biosfer. Biosfer adalah bumi yang di dalamnya berisi seluruh kehidupan. Yang kedua itu materi miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu, pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Meliputi yang pertama, otot polos adalah jaringan otot polos, yaitu jaringan otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, pembuluh darah. Ada lagi otot lurik. Otot lurik yaitu otot yang menempel di tulang. Atau disebut juga dengan otot rangka. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung berfungsi memompa darah menuju jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artrologi. Artrologi adalah jadi anatomi yang belajar tentang persambungan atau persendian di dalam tubuh manusia. Di sini ada strukturnya, struktur diartrose. Yang pertama, ujung-ujung yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan berfungsi sebagai penahan getaran atau pelican dan pelancaran getaran. Yang kedua, setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi, yang biasa disebut oleh bahasa anatominya adalah kapsula artikular. Yang ketiga, di antara kedua
atau lebih ujung tulang yang dihubungkan. Terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Nama lainnya yaitu cavum artikular. Yang keempat, agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat atau disebut ligamenta. Yang kelima, pada persendian terdapat terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan dengan ligamenta. Di sini ada persendian terdapat kantung lider atau disebut bursa mukos yang berada pada cavum artikular. Pembagian distros adalah di sini ada 2, jumlah tulang yang dihubungkan dengan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 articulatio simplex, yang kedua articulatio composites. Ada lagi di sini berdasarkan gerakan-gerakan terdapat dilakukan diatrose, yaitu sendi geser, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel. Faktor-faktor memperkuat persendian, ligamen, dan kapsula antikular. Otot-otot yang melalui persendian, bentuk bagian tulang yang dihubungkan, kohesi, adanya cairan atau lendir, tekanan atmosfer, osteologi, tekanan atmosfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang belajar tentang tulang. Di sini ada fungsi dari osteologi adalah 1. Penunjang pembentuk tubuh, 2. Pelindung organ-organ vital, 3. Alat gerak pasif dan alat gerak pengungkit atau bisa disebut liver. Yang keempat, tempat bertambahnya otot-otot. Yang kelima, tempat persendian zat kapur atau bisa disebut kalsium dan garam-garam. Yang keenam, tempat pembuatan sel-sel darah. Di sini ada klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan atau bisa dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu tulang panjang atau bisa disebut long bone, tulang pendek atau bisa disebut short bone, tulang pipih bisa disebut juga flat bone, dan tulang tak beraturan bentuknya bisa disebut juga irregular bone. Struktur tulang pada tulang panjang gandar sering disebut diaphysis dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis. Yang ada di sini ada 4 macam, yaitu periostem, terus tulang kompak korstek, terus tulang spongiosa, dan keempat sumsum tulang bone marrow. Di sini ada komposisi tulang. Tulang berdasarkan susunan kimianya terdiri dari garam-garam, kalsium, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat, serta zat-zat organik yaitu kolagen. Nama-nama bagian pada permukaan tulang yaitu bisa disebut dari bagian-bagian nama-nama sendiri adalah tulang tengkorak, tulang kecil, tulang belakang, rangka dada. Di sini ada rangka anggota badan, gelang bahu, gelang pinggul, gelang tungkai. Di sini saya akan menjelaskan materi respirasi. Respirasi yaitu pertukaran gas, oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi, sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh, mentransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer saluran respirasi. Dimulai dari saluran napas, terus bagian atas yaitu hidung, lalu saluran napas bagian bawah itu paru-paru. Di sini ada transportasi gas pernapasan yang berbentuk dari
1 sampai 7, yaitu ventilasi, difusi, perfusi pulmonal, pengukuran volume paru, kapasitas paru, terus pengaturan pernapasan. Di sini ada juga alat respirasi pada manusia. Yang pertama, hidung adalah jalan masuknya udara, paring adalah perimpangan tenggorokan dan kerongkongan. Terus laring adalah pangkal tenggorokan, 4 trakea tenggorokan, 5 bronkus adalah percabangan trakea ke kiri dan ke kanan, 6 bronchiolus adalah percabangan bronkus, ke-7 alveolus yaitu gelombang paru-paru. Di sini ada satu lagi yaitu sistem kardiovaskuler, terdiri ada 4 yaitu jantung, arteri, arteriol, yang keempatnya pembuluh darah utama, yang kelima terakhir itu kapiler dan sinusoid. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.